Kecewa tidak didukung dalam Pilkades, seorang calon kepala desa di Ciamis, Jawa Barat menyuruh sejumlah warga memindahkan jenazah seorang warga yang dimakamkan di tanah miliknya. Alasannya, jenazah ini adalah seorang anggota tim sukses dari calon kepala desa lain. Tidak hanya itu, calon kades yang kalah ini juga menutup akses jalan menuju area pemakaman umum menggunakan bambu. Calon kades nomor urut 4 ini kecewa karena tidak didukung oleh warga hingga akhirnya kalah oleh calon nomor urut 2. Yang menutup sama, yang memerintahkan menutup karena jalan ini kepunyaan beliau adalah nomor 4. Ini jalan kepunyaan nomor 4 dan akhirnya karena mengingat nomor 4 mungkin kalah sehingga ya walaupun jalan karena warga mungkin banyak juga yang barangkali lewat mendukung yang mana lewat yang jalan utama sehingga ditutuplah akses jalan ke makam umum. Permasalahan ini mendapat perhatian tokoh masyarakat, polisi, TNI, hingga Pemkab Ciamis. Mereka berupaya menenangkan masyarakat agar tidak terjadi konflik antar pendukung. Warga kemudian membuat jalan baru menuju makam secara swadaya. Mereka mengaku enggan memperpanjang perselisihan demi kerukunan warga. Seseorang yang kecewa, lalu marah dan emosi, seringkali akan menimbulkan dendam. Padahal syariat Islam melarang umatnya untuk memiliki sifat pendendam. Mengapa? Karena sifat pendendam hanya akan membuat seseorang kehilangan akhlaknya dan membuat dirinya semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya lelaki yang paling dibenci Allah ialah yang paling gigih dalam permusuhan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam menjunjung tinggi keluhuran akhlak bagi pemeluknya dan mengajak setiap insan untuk menghindari pertengkaran, apapun bentuknya. Setiap muslim harus menyadari bahwa semua orang yang beriman itu bersaudara, sehingga tak ada rasa dendam di hati ketika berselisih, apalagi terhadap tetangganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Adapun memindahkan makam lantaran persoalan kalah pilkada tidak bisa menjadi alasan dibolehkannya memindahkan makam. Ini persoalan serius dan tidak biasa dalam agama yang mestinya tidak boleh terjadi. Mengapa? Karena sebenarnya memindahkan makam dalam hukum agama itu pada dasarnya dilarang, tidak dibenarkan. Pemindahan makam baru dibenarkan bila ada alasan yang juga dibenarkan dalam syariat agama. Itu pun jika dalam keadaan darurat. Mengapa? Karena kemuliaan manusia di saat hidup dan matinya adalah sama. Maka mengusik makamnya di saat ia telah mati sama seperti mengusiknya ketika ia masih hidup. Apalagi kemuliaan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam." Quran Surah Al-Isra ayat 70. Selain itu, membongkar makam dan memindahkannya akan berpotensi merusak rangka tulang mayit kecuali pada makam yang sudah lama dan telah berlalu puluhan tahun. Inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya pada waktu dia hidup. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Lalu dalam kondisi apa dibolehkan memindahkan makam jenazah itu? Mayoritas ulama yang membolehkan membongkar dan memindahkan makam berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan Abdullah bin Ubay bin Salul dan memintanya untuk dikeluarkan lagi sehingga diletakkan di lututnya dan ditiupnya dengan ludahnya dan diselimuti dengan pakaiannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, hadis ini menunjukkan dibolehkannya membongkar kuburan untuk kemaslahatan dan kepentingan mayit, seperti menambahkan keberkahan kepadanya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga menuturkan, seorang laki-laki dikuburkan bersama dengan bapakku. Namun perasaanku tidak enak, hingga akhirnya aku keluarkan beliau dari kuburan, dan aku kuburkan beliau dalam satu liang kubur sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalil diperbolehkan membongkar makam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
pada makam Abdullah bin Ubay bin Salul menunjukkan bahwa memindahkannya juga diperbolehkan, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah dan tak seorang pun dari kalangan sahabat yang mengingkarinya.